Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalsum Padli dari program studi ekonomi syariah 6B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat secara umum. Jadi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ini disahkan oleh Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 25 November 2011 dan diundangkan oleh Menkumham Amir Syamsuddin pada tanggal yang sama di Jakarta. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ini terdiri dari 11 bab dan 47 pasal. Bab pertama membahas tentang ketentuan umum. Pasal 1 menjelaskan tentang beberapa istilah dalam pengelolaan zakat, mulai dari pengelolaan zakat, infak, sedekah, amil, mustahik, mustasni, lembaga amil zakat, dan basnas. Pasal kedua menjelaskan tentang asas dalam pengelolaan zakat, mulai dari asas syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, integritas, dan akuntabilitas. Pasal 3 menjelaskan tentang tujuan dari pengelolaan zakat, yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendayagunaan pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat dalam menyejahterakan masyarakat. Pasal 4 menjelaskan tentang jenis-jenis zakat. Ada zakat mal dan zakat fitrah. Yang dimaksud dengan zakat mal ialah emas, perak, logam mulia, uang, surat-surat berharga, perniagaan, perdagangan, peternakan, perindustrian, dan rikas. Selanjutnya, bab 2 membahas tentang Badan Amil Zakat Nasional. Pasal 5 menjelaskan bahwa Basnas adalah lembaga non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Pasal 8 menjelaskan tentang Basnas terdiri dari 11 orang anggota, yang dimana 8 orang terdiri dari unsur masyarakat dan 3 orang terdiri dari unsur pemerintah. Pasal 9 menjelaskan tentang masa jabatan keanggotaan Basnas, yaitu selama 5 tahun. Nah, dalam bab 2 ini terdapat pasal baru yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, yaitu terletak pada pasal 15, pasal 16 dan pasal 18. Pasal 15 menjelaskan tentang pembentukan Basnas Provinsi dan Basnas Kabupaten Kota, di mana Basnas Provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul dari Gubernur setelah mendapat kesepakatan dari Basnas. Sementara Basnas Kabupaten Kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat atas usul dari Bupati Wali Kota setelah mendapat pertimbangan dari Basnas. Pasal 16 menjelaskan tentang pembentukan UPZ pada instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta, serta pada tingkat kelurahan dan kecamatan. Sedangkan pasal 18 menjelaskan tentang beberapa syarat dalam pembentukan LAS atau Lembaga Amil Zakat. Selanjutnya, bab 3 menjelaskan tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan. Pasal 24 menjelaskan bahwa pengumpulan zakat, infak, dan sedekah dilakukan oleh Basnas, Basnas Provinsi, Basnas Kabupaten Kota, dan LAS. Pasal 25 menjelaskan bahwa perindistribusian zakat kepada mustahik dilakukan berdasarkan syariat Islam. Selanjutnya, pasal 27 menjelaskan tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan dalam mengatasi fakir miskin dan meningkatkan kesejahteraan umat. Selanjutnya, pasal 29 menjelaskan tentang pelaporan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan secara berkala. Selanjutnya, bab 4 menjelaskan tentang pembiayaan. Dalam pasal 30 dijelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Basnas dibiayai dengan angka pendapatan dan belanja negara atau APBN dan hak amil. Selanjutnya, bab 5 membahas tentang pembinaan, yang dalam pasal 34 dijelaskan bahwa Menteri melakukan pembinaan kepada Basnas, Basnas Provinsi, Basnas Kabupaten Kota, dan LAS. Sedangkan Gubernur melakukan pembinaan terhadap Basnas Provinsi, Basnas Kabupaten Kota,
dan las. Selanjutnya bab 6 menjelaskan tentang peran serta masyarakat, yang dalam pasal 35 dijelaskan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Basnas. Selanjutnya bab 7 menjelaskan tentang sanksi administratif. Dalam pasal 36 dijelaskan bahwa pelanggaran yang dilakukan dikenakan sanksi administratif seperti peringatan tertulis, pemberhentian sementara, serta pencabutan izin. Selanjutnya, bab 8 membahas tentang larangan, yang dalam pasal 37 dikatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menghibahkan, menjaminkan, menjual, dan mengalihkan zakat. Selanjutnya, bab 9 membahas tentang ketentuan pidana, yang dalam pasal 39 dikatakan bahwa setiap orang yang melawan hukum dan melanggar ketentuan pasal 25 akan dipidana dengan pidana 5 tahun penjara atau sanksi pidana dengan denda sebesar 500 juta rupiah. Selanjutnya pasal 40 mengatakan bahwa setiap orang yang melawan hukum dan melanggar ketentuan pasal 37 akan dipidana dengan pidana 5 tahun penjara atau sanksi pidana dengan denda sebesar 500 juta rupiah. Bab selanjutnya, bab 10 membahas tentang ketentuan peralihan. Dalam pasal 43 dijelaskan bahwa badan amil zakat yang telah ada sebelum undang-undang ini disahkan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Basnas sampai terbentuk Basnas baru sesuai dengan undang-undang ini. Selanjutnya, bab terakhir yaitu bab 11 membahas tentang ketentuan penutup, yang dalam pasal 47 dikatakan bahwa undang-undang ini berlaku sejak tanggal diundangkannya. Jadi itulah sedikit pemaparan saya tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat secara umum. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.